Dia mengikuti yang mulia menyebabkan mulia. Mengikuti yang tidak mulia menyebabkan mulia, alias Cina sama gedung. Jadi kenapa Nabi mulia, Rasul mulia, wali rasulihi? Karena semua perintah Allah diikuti oleh Nabi. Sehingga mulia yang ada pada Nabi berarti bukan hakikat. Karena hakikat hanya satu. Allah. Mulia pada orang mukmin karena orang mukmin patuh pada Nabi. Patuh juga kepada Allah dan tidak boleh salah satunya. Beramal Demba Podcast setia bersama Bincang seru Nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali lagi bersama kami di DMTH Podcast yang bertajuk Muhaddasa Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Samsibar, insyaallah akan menemani Anda dan mengajak pemirsa untuk ikut menyaksikan dan mendengarkan satu topik yang perlu kita bahas dan sangat menarik tentunya, yaitu mengenai Al-Quran sebagai sumber ilmu dan urgensi memahami tafsir. Dan tentunya dalam hal ini kita juga sudah kedatangan seorang narasumber, guru kita bersama, ya mungkin tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Walid Dr. Haji Misran Fuadi, SAG MAP. Baik, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Walid. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Walid? Sehat? Alhamdulillah. Kita pasca banjir ya. Pasca banjir. Bagaimana keadaan di tempat Walid? Oleh tempat kita alhamdulillah banjir pun sudah hilang dan kita sudah kembali aktivitas sebagaimana biasa. Iya, semoga juga seluruh Aceh amin. Ada pemulihan ya. Sangat berarti. Tapi ini pertemuan kita Walid bukan yang pertama kali. Saya sempat melihat Walid di PIM Walid ya. Oh ya. Pas Walid ceramah di Ramadan tahun lalu yang membahas tentang fikah Walid. Nah, saya sempat hadir di situ Walid. Oh, alhamdulillah. Ada beberapa kali sempat ketemu dengan Walid. Dan Walid, kami juga pernah duduk dengan anak-anak murid Walid. Jadi beliau menceritakan kegiatan-kegiatan Walid selama ini yang luar biasa. Sebetulnya kami ingin mengundang Walid puasa yang lalu, namun karena belum ada jaringan, ya puasa ini baru sempat mengundang Walid. Jadi kami dengar Walid sering bahkan banyak pengajian-pengajian yang Walid isi yang mengenai tentang tafsir Walid ya. Sejak kapan Walid mendalami tafsir itu? Mungkin bisa Walid jelaskan sebenarnya sedikit. Sampai sekarang juga belum dalam. Kalau di Luxembourg dikenal dengan ahli tafsir Walid. Mungkin perjalanan sampai Walid mendalami tafsir itu bagaimana? Tapi saya sendiri tidak merasakan itu. Karena sampai sekarang belum mendalami jadi. Mungkin ada faktor sehingga di antara pelajaran-pelajaran dalam agama justru tafsir yang Walid dalami. Mungkin ada faktor. Kita lihat kalau tafsir itu yang pertama semua tafsir secara umum memang sudah tertulis semua. Dan juga referensi-referensi tafsir itu beraneka ragam sehingga satu tafsir dengan tafsir lainnya saling menjelaskan. Jadi banyak sekali ketika kita baca satu tafsir kadang-kadang ada pertanyaan yang timbul lagi setelah dibaca. Jadi kita ingin baca yang lain lagi, ada jawabannya di tafsir yang lain lagi. Jadi tafsir ini ya ibarat menu makanan jadinya. Menu makanan. Tidak semua di rak makanan itu ada yang cocok dengan lidah kita. Kita harus cari kadang-kadang warung yang lain. Pokoknya di sini nggak ada ulai sembilang, di warung lain ada. Di tafsir ini kadang ada hal yang tidak tersampaikan. Bukan mufasirnya tidak tahu mungkin, tapi tidak tersampaikan. Karena dia ingin simpel, ringkas kan. Lalu kita harus cari yang lebih luas dibahasnya. Sehingga ini bisa menjadi wahana penambahan wawasan bagi kita. Ya saya setuju Walid, apalagi kan dalam agama Islam ini tafsir merupakan ilmu maqasid ya Walid. Apalagi di zaman sekarang Walid ya, perlu kita urgenkan. Baik Walid, terkait masalah tafsir ada memang beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan.
Yaitu mengenai Al-Quran sebagai sumber ilmu. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin Walid bisa menjelaskan sedikit pengertian Al-Quran itu sendiri menurut pandangan beberapa ulama mungkin, Walid. Ya, jadi saya kira hampir sebagian umat Islam itu pertama sudah tahu, yang kedua harus sudah tahu. Harus sudah tahu, itu Kalau pegangan kita. mengenai Al-Quran, Ya. karena Al-Quran kan undang-undang kehidupan kita, Ya. dusturan ya, panunan. Jadi itu adalah pegangan bagi kita umat Islam. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu secara lughah kan, atau istilahnya semantik itu, nah, itu kan dari bahasa bacaan. Jadi Al-Quran sebenarnya Al-Quran punya banyak nama. Al-Quran punya banyak nama. Alkitab kan, Ya. Al-Aziz. Tapi yang paling menonjol dari nama Al-Quran adalah Al-Quran. Al-Quran sendiri. Musamanya sama. Karena itu yang memang sesuatu yang dibaca. Jadi Al-Quran membaca dan Al-Quran juga sebagai yang dibaca itu sendiri. Itu secara bahasa. Saya kira naif ya umat Islam kalau tidak membaca Al-Quran, apalagi tidak memiliki Al-Quran. Ini jangan kawan baca, memiliki saja enggak. Tidak, ya. Kita pikir hari ini semua orang bukan berumah tangga, bukan berkeluarga, personal orang, punya handphone. Tapi anehnya kalau satu keluarga nggak ada Al-Quran. Nggak ada Al-Quran, ya. Ya, jadi Al-Quran ya sesuatu yang dibaca dan itulah sebagai nama inti daripada kitab suci Al-Quran sendiri. Padahal dia ada Furqan, ada kitab dan sebagainya, tapi yang paling menonjol adalah Al-Quran. Sehingga di cover Al-Quran tulis Al-Quranul Karim. Jarang ditulis Al-Kitabul Karim, kan ya. Atau Al-Furqanul Karim. Ya, jadi inilah Al-Quran secara bahasa. Kalau secara istilah, secara istilah banyak sekali para ulama-ulama, para usuliyin yang telah memberikan makna Al-Quran itu dalam redaksi yang berbeda, tapi nampaknya punya inti yang sama. Misalnya kita ambil satu ta'rif ya, atau definisi yang disampaikan oleh ulama usul misalnya. Nah, mungkin nih kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang S2, S3 sering menggunakan referensi usul fiqh seperti Wahbah Az-Zuhaili, kemudian seperti juga Abdul Wahab Al-Khallaf, atau kita Hidayah ada Itqan fi Ulumil Quran kan, ya, Ibnu Suyuti dan sebagainya. Jadi dari semua ringkasan itu saya bisa memahami tentang definisi dari Al-Quran itu adalah Al-Quran huwa kalamullah. Ini yang paling inti pertama. Quran adalah kalamullah. Makanya perdebatan apakah Al-Quran itu kalam atau makhluk terjawab dari ta'rif itu sendiri. Dan Allah itu salah satunya bersifat dengan kalam. Allah berbicara. Ya. Kemudian Al-Quran ini diturunkan ya. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah alladzi nuzila bihi ruhul amin, yang Allah turunkan itu ke malaikat Jibril ya, ala qalbi Rasulillah. Jadi langsung turunnya itu adalah ke dalam hati Rasulullah. Nah, jadi tidak ada transmisi lainnya aja. Tidak ada studio ini, tidak ada apa-apa. Langsung ala qalbi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ibni Abdullah. Nah, Al-Quran ini al-munazzalu alaina atau al-manqulu ilaina bitawaturi. Al-Quran ini tawatir dia. Nah, diterima oleh Nabi kemudian sahabat. Makanya tidak ada Al-Quran itu tidak ada ayat sahih, ayat dhaif. Tidak ada itu. Jadi karena semua itu mutawatir. Kan beda dengan hadis. Beda dengan hadis. Nah, ada bahkan hadis sempat ada hadis palsu nanti ya. Ada hadis palsu. Nah, makanya kalau setelah orang baca ayat Al-Quran itu nggak usah tanya apakah sahih ayat itu nggak ada. Ya, jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah yang mutawatir diturunkan pada kita. Ya tidak ada proses penelitian apa-apa. Tidak diproses sanadnya dia, tidak diproses riwayatnya. Kadang ada juga orang kita nih ya sok-sok tanya, setelah dibaca ayat Quran, rawahu siapa itu? Nah, ini kan lebih salah lagi. Nah, tidak ada rawahu. Ya, jadi Al-Quran yang ditakrifkan oleh para ulama, Al-Quran yang berada di tangan kita. Karena Al-Quran itu secara hakikinya itu kalam Allah. Ya, bagaimana kita mau meneliti kalam Allah? Itu abstrak. Jadi yang diteliti, yang didefinisikan itu adalah apa yang ada di tangan kita. Maka para ulama ahli ulumul Quran itu melanjutkan ta'rif huwa kalamullah alladzi nuzila bihi ruhul amin melalui malaikat Jibril ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi alfadhil arabiyyah, itu dengan lafaz-lafaz Arab.
Ya, jadi diambil bahasa Arab ini adalah sebagai bahasa pemersatu Ya. umat untuk memahami agama. Karena itu bahasa Arab bahasa yang dipilih oleh Allah, bukan bahasa Allah. Bukan bahasa Allah, beda Ya, ya. dengan nanti pikir Allah berbahasa Arab. Berbahasa. Nah, berarti jadinya seperti makhluk. Ya, Nah, jadi bahasa yang dipilih oleh Allah untuk sebagai transisi pengetahuan dan komunikasi. Nah, Iya. sehingga orang-orang yang belajar agama ini bermuara pada bahasa Arab semua. Nah, itulah makna bi al-fadhil arabiyah. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Yakuna dusturan wa kanunan yahtaduna bihudahu. Ia menjadi dustur, undang-undang, menjadi kanun, peraturan dalam kehidupan umat manusia. Dan yahtaduna bihudahu. Itulah sumber daripada hidayah. Di mana manusia berorientasi, berfokus pada Al-Quran. Maka orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, ini pasti jauh dengan hidayah. Karena Al-Quran adalah memberikan petunjuk pada manusia. Kemudian kita lihat juga, Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini adalah Al-Quran yang sudah tersusun. Ya, di mana kalam Allah itu adalah memang sudah tersusun seperti ada dalam Al-Quran kita ini. Maka ditakrifkan, bahwa al-mudawwan baina daftail mashafaini. Dia ini adalah tersusun, ya kan, antara dua tepi. Al-mabda' bisuratil Fatihah. Kita buka pertama, ibda'nya surah Al-Fatihah. Wal maktum di ujungnya An-Nas. Itulah yang definisikan. Jadi definisikan Al-Quran yang ada di tangan kita ini. Yang dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Berarti Al-Quran yang selama ini kita kenal itu bermakna Al-Quran secara majazi. Karena umum pemakaiannya ke situ. Tapi kan tadi Walid jelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan ya seperti yang Walid jelaskan tadi, diawali dengan Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi kan bahasa ta'rif Al-Quran itu sendiri kalamullah. Jadi kan kalamullah pada dasarnya tidak bersuara dan tidak huruf, apalagi susunan tidak ada. Kemudian Walid menjelaskan bahwa Al-Quran yang kita pegang sekarang diawali dengan Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Apakah itu tidak memberi waham bahwa kalam Allah pada azali juga ada susunannya gitu? Ya, karena kalam Allah itu baru bermakna bagi kita ketika sudah diturunkan ke kita. Ya kan nggak mungkin ikutilah Al-Quran. Al-Quran tidak ada. Karena itu maka dalam bicara definisi adalah bicara Al-Quran yang sudah ada sekarang. Karena itulah potret Al-Quran yang sesungguhnya. Dengan artinya bahwa huruf-huruf itu adalah media. Kertas itu adalah media. Tapi kalam Allah itulah yang inti daripada Al-Quran. Maka Al-Quran itu yang Allah tempatkan fi kitabim maknun. Ya kan? Pada tempat yang betul-betul Allah simpan itu secara aslinya di Lauh Mahfuz. Bagaimana tahap penurunan Al-Quran itu? Al-Quran kalau kita lihat dari turun, tentu harus dipilah dua. Ada tahapan Al-Quran yang turun ke Lauh Mahfuz. Ada tahapan yang Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, nanti Baitul Izzah ke dunia ini, ke bumi ini. Ya, jadi membumikan Al-Quran, itulah Al-Quran yang turun dari Baitul Izzah ke bumi. Tapi kalau yang turun pada dasarnya itu adalah maratan wahidah. Ya, sekaligus. Jadi sudah sebelum ada Abu Lahab, sudah ada ayat Tabbat Yadah itu. Abu Lahab belakangan lahir. Jadi seakan-akan kan orang memahami ketika ada kejadian-kejadian yang terjadi di dunia, seakan-akan ayat itu lahirnya setelah kejadian. Sehingga ada yang marah-marah kepada kasus ini. Ini gara-gara Sa'labah pelit maka ada ayat. Ada turunnya ayat. Coba seandainya Sa'labah kan nggak ada perintah Jadi ayat itu sudah ada pada azali semua. Dan diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz itu ke Baitul Izzah itu sekaligus ya dalam potret yang ada sekarang ini. Ya, dari surah Al-Fatihah, dari surah An-Nas, surah-surahnya itulah potret semuanya. Cuman tidak dalam bentuk tulisan, tidak dalam bentuk aksara ini. Itulah yang disebut Al-Quran tidak berhuruf, ya kan? Adapun yang menciptakan huruf, kenapa waw itu bengkok kiri, ya kan? Itu kreasi manusia. Osman, ya kan? Kenapa alif harus tegak? Jadi alif itu kalaupun tidak ditulis tegak, memang alif itu sudah ada. Yang tegaknya, yang pada saat prosesi kesepakatan penulisan. Dan itu sudah diterima, sehingga disebut dengan Ar-Rasam Utsmani.
Nggak boleh dirubah lagi. Datang orang hari ini buat bengkok kanan. Itu bukan bengkok orangnya. Ya, berarti itu lahir pada terakhir lahiran ada titik, ada harkat. Ya, itu semua alat untuk membantu kita bisa membaca. Karena bagi Nabi itu tidak perlu dengan tulisan. Maka diturunkan ala qalbi kan. Tidak diturunkan dalam bentuk dokumen. Ya, qalbi dalam hati. Makanya orang-orang dulu ya menghafal Quran. Baik, Walid. Jadi karena kita berbicara Al-Quran sebagai sumber ilmu, mungkin apa maksud sebenarnya Al-Quran disebut sebagai sumber ilmu, Walid? Ya, yang pertama, segala sesuatu ini kan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Al-Alim, Alimul Ghaibi wa Syahadah. Jadi Allah yang memiliki ilmu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memang itu sumber ilmu dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah akan menyampaikan kalamnya itu dalam bentuk Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sumber ilmu, artinya tidak ada sesuatu pun yang tidak terjawab oleh Al-Quran. Tidak ada satupun yang tidak terjawab oleh Al-Quran. Cuman bukan dalam pengertian tafsili ya. Bukan harus terinci. Ini sampai kalau istilah pemilu apakah ada ayat tentang tentang pencoblosan kan tidak seperti itu. Tapi kan wasyura bainahum. Nah, itu dengan ayat bermusyawarah, jadi manusia bisa menjabarkan dalam berbagai bentuk. Nah, jadi sumber ilmunya dari Al-Quran. Karena memang semua ilmu kita ya ilmu dari Allah. Kita kan tidak punya ilmu sebenarnya. Nah, jadi bukan hanya ilmu saja dari Allah, segalanya. Misalnya kita bicara puji, kan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Bicara kemuliaan, al-izzatu lillah. Kan semua bicara ilmu, al-ilmu billah, semua dari Allah. Nah, jadi semua dalam Al-Quran itu, ya yang dalam Al-Quran itu memang tidak dibuat pemilahan-pemilahan bab. Ini kan beda dengan tesis kita. Bab 1, bab 2, bab 3. Al-Quran nggak pakai bab ya. Nah, dan Al-Quran tidak disusun menurut peristiwa. Nah, jadi Al-Quran ini dibuat secara diagonal dan tak satu orang pun bisa merancang bagaimana Al-Quran itu. Kenapa? Kadang-kadang masalah yang belakangan ada di ayat pertama. Masalah yang pertama terjadi udah di ayat belakang. Nah, jadi itulah Al-Quran ini sebuah sistem. Yang dia ini satu ayat dengan ayat lain selalu terkoneksi dan punya munasabahnya. Maka sumber ilmu artinya sekarang semua kita boleh buat pertanyaan. Tapi tetap jawabannya ada dalam Al-Quran. Itulah yang dikembangkan. Sehingga dasarnya ilmu itu tidak ada dikotomi. Semua ilmu Al-Quran. Kalau kita buat dalam bentuk pertanyaan misalnya. Allah Maha Pencipta. Apa yang dicipta oleh Allah kita jawab. Allah mencipta laut. Ada orang-orang belajar ilmu kelautan. Ilmu siapa yang dia belajar? Kan ilmu Allah. Karena Allah cipta laut. Kecuali laut itu dicipta oleh neneknya. Baru belajar ilmu laut adalah belajar ilmu nenek. Tapi karena Allah cipta laut, maka belajar ilmu kelautan adalah belajar ilmu Allah yang menciptakan laut. Hutan. Hutan diciptakan oleh Allah. Maka belajar ilmu kehutanan, belajar ilmu hutan yang diciptakan oleh Allah. Jadi tidak ada ilmu yang bukan dari Allah. Itulah mana sumber kesehatan kita. Yang memberi sehat Allah. Lalu belajar ilmu kesehatan. Kan belajar ilmu yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi dikotomi tidak ada dalam Islam. Walaupun kita tidak dilarang ya memberikan nama-nama disiplin ilmu. Ilmu fisika, belajar tentang alam. Yang menciptakan alam, Allah. Ilmu biologi, berbicara tentang makhluk hidup. Yang menciptakan makhluk hidup, Allah. Ilmu pertanian, bicara tentang tumbuh-tumbuhan. Menciptakan tumbuhan, Allah. Ya kan ada dikotomi di sini. Cuma Islam mengenal urutan prioritas. Ada fardu ain, fardu kifayah. Nah, itu urutan itu penting. Jangan komputer sudah sangat lancar, Fatihah belum fasih. Belum fasih. Mana kita salah kan? Karena banyak prioritas. Banyak sekarang perdebatan oleh mana agama Islam ini sudah tidak relevan. Semua teori dalam Al-Quran. Jadi kan kita menyebutkan bahwa Al-Quran itu akan berguna sampai hari kiamat. Jadi justru ada masalah-masalah yang belum terjawab oleh dari Al-Quran sendiri. Itu perkataan orang oleh. Padahal dari
Ya seperti Walid bilang tadi, adanya laut, adanya gunung, sebetulnya itulah Semua. ilmu dari situ ya. Dan Al-Quran itu bukan banyaknya dari rincian. Al-Quran itu banyaknya bukan dari rincian, karena Al-Quran banyaknya dari pemahaman. Dan Al-Quran bukan banyaknya dari segi jumlah ayat. Nah jumlah ayat kan 6.000 lebih, nggak sampai 7.000. Terbatas. Berarti kan orang bisa tanya, ayat Al-Quran banyak nggak? Enggak. Itu 6.000-an. 10.000 pun nggak sampai. Apalagi 1 juta nggak sampai. Tapi yang banyaknya apa? Kandungannya. Kandungannya itu malah melampaui dari air laut. Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi. Habis air laut mau ditulis, belum habis ilmu. Berarti Al-Quran, kalau ditanya orang apakah ayat Al-Quran banyak? Ya segitu ayat Al-Qurannya. Apakah sangat banyak? Tidak. Karena cuma 6.000-an. Jadi yang banyaknya adalah kandungannya. Itulah mukjizat. Maka semakin digali, semakin tak habis-habis, tak habis-habis. Dan selalu ayat itu dipakai. Mau peristiwa apapun ya ayat itu yang dipakai. Nah, jadi tidak mungkin Al-Quran ini ketinggalan zaman. Dan tidak mungkin Al-Quran ini juga mendahului zaman. Tapi Al-Quran menuntun zaman. Kenapa? Karena semua orang hidup pada zamannya. Hidup kita zaman ini pakai Al-Quran, ya Al-Quran itu. Jangan dicari mana Al-Quran zaman dulu. Kan? Walaupun Islam Aceh, nah Quran zaman. Ya Quran zaman, ada istilah Quran. Tapi itu bukan masa. Mungkin Quran yang dulu dicetak, ya kan, pada zamannya. Jadi bukan Al-Quran zaman. Bahkan kita sebenarnya nggak boleh bilang Quran zaman. Nanti tanya mana Quran milenium. Apakah Al-Quran ada pembaharuan? Baik. Berarti segala masalah sebetulnya bisa dijawab dengan Al-Quran. Tergantung bagaimana dia memahami Al-Quran itu sendiri. Disiplin ilmu apa saja ada dalam Al-Quran. Baik, Walid. Berarti ada berapa pembahasan dalam Al-Quran selain ilmu? Berarti Al-Quran itu bukan membicarakan soal ibadah. Jadi penemuan-penemuan sekarang pun apabila berdasarkan Al-Quran relevan juga, Walid. Tetap relevan. Berbicara tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu, kita juga ada pegangannya, oleh kan? Adakah satu ayat atau beberapa ayat yang menekankan atau yang mengharuskan kita untuk menggali ilmu dari Al-Quran itu sendiri? Ya, jadi karena Al-Quran itu sebagai sumber ilmu, yang pertama kita kan harus familiar dengan Al-Quran. Ya, jadi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli zikir. Itu punya banyak makna zikir di situ. Jadi jangan diterjemah bertanyalah pada orang yang sedang berzikir di masjid. Ahli zikri orang yang sedang zikir. Ya temanya mbak ahli zikir kayak upat na urung retik nak temanya. Jadi bukan tekstual ya. Ahlu zikri. Az-zikru itu ismun akhar dari Al-Quran tadi. Berarti fas'alu ahla zikri, fas'alu ahlal Quran. Bertanyalah pada ahli Al-Quran karena dalam Quran lah sumber segala ilmu. Maka bertanya di situ. In kuntum la ta'lamun. Karena kita tidak tahu. Jadi Al-Quran ini ya dia punya jaringan linear dia dari dulu. Kita hari ini tahu baca kulhu kan dari Nek Minah itu. Coba kalau Nek Minah nggak bilang kulhu Allahu ahad, entah apa yang kita baca. Nek Minah belajar dari Nek Minah sebelumnya. Sampai hatta Rasulullah sana kan. Itulah makna mutawatir tadi. Baik orang Arab, orang Ajam dan sebagainya. Ya semua sama dalam membaca Al-Quran. Baik, Walid, sebagaimana yang Walid paparkan tadi bahwa semua ilmu itu berlandaskan Al-Quran dan bukan tekstual, tetapi perlu dipahami dulu, Walid. Apa saja yang memang perlu kita belajar agar bisa memahami Al-Quran, Walid? Untuk pertanyaan ini kita tahan sebentar, kita akan melanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah Card. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa.
Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba, bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai saja. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau bukber rame-rame, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krungguku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, punya kualitas tetap nomor satu. Hana pernah darung kali. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor satu. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krungguku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krungguku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al Safwa, your comfort is our priority. Butuh rest area yang lengkap di Muara 1? Ke SPBU Batu Par aja. Nggak cuma isi bensin, di sini kamu bisa rehat maksimal. Parkir luas, toilet bersih, dan pastinya ada NPM Arabica Coffee. Nikmati sensasi kopi Arabica asli Aceh yang bikin mata langsung melek. Cocok buat sarapan atau sekedar nongkrong bareng kawan sampai malam. SPBU Batu Par dan NPM Arabica Coffee. Satu tempat, sejuta kenyamanan. Mampir yuk. Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda. Dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati, kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami.
Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blangpulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tupi. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekitar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkiran luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blangpulo. Kami tunggu ya. Wahai saudara, so syurga, tamita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di DMDH Podcast Muhadasah Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Kita lanjutkan jawaban atas pertanyaan tadi. Walid, sebagaimana yang saya tanyakan tadi, bagaimana cara mengambil ilmu dari Al-Quran itu sendiri? Walid? Iya, baik. Jadi Al-Quran sebagai sumber ilmu yang oleh kita kan diperintahkan untuk mengambil ilmu dari Al-Quran sendiri. Karena itu maka untuk tahapan kita berinteraksi dengan Al-Quran itu ada tahap-tahapannya, mulai dari low class sampai nanti high class, gitu kan, dari kelas rendah, kelas sampai menengah ke atas. Jadi pertama Al-Quran itu dimulai dulu dari harus kita ini awali dari membaca dulu. Nah itu membaca pokoknya siapapun ya, pokoknya membaca dulu Al-Quran. Nah Al-Quran itu memang salah satunya ya diawali dari membaca. Maka Iqra. Maka orang-orang ngaji Iqra itu tugasnya membaca saja. Jangan tanya tafsir mana Iqra. Nah, dia terkait dengan Iqra. Dan itu harus umat Islam semestinya bisa membaca semua Al-Quran. Karena itu kitab suci kita. Nah, tahapan dari setelah membaca itu kan masih naik kelas lagi. Tahsinul Quran. Nah, membenarkan bacaannya, ada dengan hukum tilawahnya, tajwidnya, dan sebagainya kan. Nah, jadi memang itu sudah diatur. Ya, di dalam ilmu Al-Quran memang punya cara baca tersendiri. Nah, bahasa Inggris aja baca salah-salah kan ketawa orang Inggris. Ya. Kalau bahasa agama seperti itu juga. Ghairil maghdubi, jangan ghairil mardubi. Apain itu? Nah, jadi mana dapat pahala kan dosa kita. Nah, orang Inggris juga seperti itu. Kalau papan tulis blackboard, kan orang tuh ingin dengarnya benar. Jangan baca this is the black block. Nah, itu marah orang Inggris tuh. Nah, kalau bahasa Inggris saja marah orang Inggris, nggak fasih dibaca bahasanya. Nah, kalau Allah SWT sudah diturunkan kalam dengan begitu indah, punya lahjah, punya uslub dan sebagainya, masa nggak bisa dibaca? Jadi bukan, dan baca Quran ini bukan hanya untuk kepentingan caleg ya. Bukan hanya untuk tes baca Quran biar kita jadi ikut ini ikut itu, tapi memang kewajiban umat Islam baca Quran. Kemudian naik tingkat kita belajar tentang ahli bahasa, sebut dengan terjemah. Kan pengen kita tahu bahwa apa itu arti Al-Fatihah, pengen tahu apa arti Qul Huwallahu Ahad. Nah, itu dalam batas kapasitas ahli bahasa. Itu juga berarti lebih meningkat dari yang bisa sekedar baca, dia bisa menerjemah. Kemudian karena terjemah ini dia kan hanya sebatas ahli bahasa, nah, dia tidak bisa diambil hukum dulu secara menyeluruh, komprehensif. Dia hanya istilah ahli bahasa. Jadi arti terjemah apa yang dalam bahasa itu terjemah. Pisau terjemah pisau, kan? Parang terjemah parang. Itu aja tugasnya, terjemah namanya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran yang terjemah ini, karena Al-Quran ya diturunkan dengan bahasa Arab yang punya ranjau-ranjau hukum yang harus dipahami, maka dinaik kelas kepada tafsir yang diterjemah itu ditafsirkan, diuraikan. Nah, kemudian tidak semua juga ayat Al-Quran ini masuk ketika ditafsirkan. Karena Al-Quran ayat satu dengan ayat lain itu kadang ada korelasi yang secara khusus, kadang-kadang membutuhkan takwil ya. Jadi jangan semua juga tafsir nggak kena.
Ada yang harus kadang-kadang dengan takwil kan. Karena Allah menggunakan lafaz, yang lafaz itu majazi. Lafaz itu kadang kinayah. Jadi membutuhkan takwil, pengalihan makna. Maka muawwal itu takwil ya, mengalihkan makna supaya diterjemah bukan dengan makna bahasa. Cuma kadang-kadang dipakai istilah itu untuk mudah memahami. Misalnya yadullah kan, tangan Allah. Memang yadun itu artinya ya tangan. Yang benar sebagai Dan Allah berfirman memang yadun. Tapi kenapa yadullah ini? Ini kan ada sebabnya kenapa Allah menggunakan istilah ini. Tentu tidak bisa dipahami Allah itu ada tangan karena Allah laisa kamitsli. Ini bukan ranah tafsir lagi ini. Ini sudah ranah tafwil. Takwil, sudah ranah takwil. Tapi kalau memang orang-orang tidak sanggup memberikan makna takwil, khawatir dia. Khawatir kalau nanti ditakwilkan, khawatir salah. Maka dia serahkan pada Allah tafwid. Tapi dia harus meyakini bahwa Allah tidak sama dengan apapun. Jadi masih mending tafwid ya. Masih mending tafwid daripada bahasa kita masih mending tafwid, kurang berani, tapi dia yakin posisi aman Allah tidak sama dengan makhluk. Maka butuh pada takwil yang kita sebutkan tadi, butuh pada tafwid. Lalu memadakah kita hanya dengan pandai-pandai tafsir, pandai-pandai takwil? Itu kan masih sebatas teori semata. Maka naik lagi kelasnya, tafhim. Udah paham. Kalau tafhim itu udah meluas lagi. Ayat ini terhubung ayat sana, udah lebih meluas lagi. Ada tafsir ayat dengan ayat, itu masuk tafhim. Jadi ada tafsir ayat di dalam hadis. Misalnya ada 2 ayat yang bertemu dengan redaksi yang hampir bersamaan. Satu ayat misalnya kita angkat contoh. Misalnya Al-Quran surah Fatir misalnya. Allah berfirman pada ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang ingin jadi orang mulia, ingin cari mulia, maka mulia hanya ada di sisi Allah. Jadi kan sama lain tidak ada sama sekali mulia. Karena Allah Al-Karimu Jalla Jalaluh, Al-Azizu Jalla Jalaluh. Itu berarti mulia Allah sampaikan bahwa hanya ada pada dirinya, min indihi. Yang lain nggak ada sama sekali. Jadi kita baca surah yang lain, ayat yang lain. Misalnya Al-Munafiqun misalnya. Itu pada ayat berapa itu disebutkan pada ayat 8 kalau tidak salah. Walillahil izzatu lillahi, sudah ada tadi, ditambah wali rasulihi. Tambah lagi walil mu'minin. Tadi kan cuma satu. Allah bilang kemuliaan hanya pada Allah. Padaku. Nggak ada pada lain. La fi ghairi. Tidak ada. Tapi ayat ini sudah ada pada yang lain. Sudah ada pada Rasul. Ada pada orang mukmin. Jadi ini harus dipahami secara menyeluruh. Yang tidak boleh ada kontroversi. Tidak ada tidak ada taruh di sana. Tidak ada. Jangan ditanya kamu pilih ayat mana. Jadi akhirnya saling menawarkan. Oh saya ayat ini aja lah. Jadi ayat itu saling menjelaskan. Itu sudah masuk pemahaman. Tafhim tuh. Sehingga tidak ditemukan satu ayat yang kontradiksi atau kontroversi atau saling bertolak belakang. Jadi jelaskan deh. Oh maksud kemuliaan hanya di sisi Allah itu dalam makna hakikah dan makna zat. Karena Allah zat yang maha mulia. Sedangkan Nabi kan makhluk. Orang mukmin kan makhluk. Berarti maksud ayat sana itu secara khusus, secara hakikat. Karena Allah Al-Aziz, Allah Al-Karim. Dan tidak ada pada orang mukmin itu. Kemudian ketika disebutkan wali rasuli, kenapa ini? Berarti karena mulianya Allah, Nabi mengikuti Allah, loyal kepada Allah, tunduk pada Allah, dan itu adalah pilihan Allah, maka naiklah kemuliaan itu kepada Nabi. Jadi mengikuti yang mulia menyebabkan mulia. Mengikuti yang tidak mulia menyebabkan mulia, alias Cina sama gedung. Jadi kenapa Nabi mulia, Rasul mulia, wali rasulihi? Karena semua perintah Allah diikuti oleh Nabi. Sehingga mulia yang ada pada Nabi berarti bukan hakikat. Karena hakikat hanya satu. Mulia pada orang mukmin karena orang mukmin patuh pada Nabi. Patuh juga kepada Allah dan tidak boleh salah satunya.
in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Jadi nggak boleh hilang rangkaian itu. Jalur lah selalu. Ya, gara-gara orang mukmin ikut Nabi, ikut Allah, berarti kemuliaan juga ini didapatkan oleh orang mukmin. Cuman bukan sumber kemuliaan. Kalau pada Allah tadi hakikat dan zat. Nah, berarti dua ayat berbeda saat dibaca. Tapi tidak berbeda saat diberikan penjelasan, mendapatkan pemahaman. Itu tafhim. Kemudian tadi mulia orang mukmin karena ikut Nabi. Itu tafhim. Jangan hanya paham-paham saja, nggak ikut. Saya paham tapi nggak mau. Ikut nggak mau. Jadi naik kelas, takmil. Dia menjadi orang beramal. Jadi hanya lihat timang rida. Tapi kah timang amal. Nah, lebih bagus timang rida dan timang amal. Nah, karena itu maka itu beriring dua-dua. Nah, lalu nanti akan menjadi manusia yang lembut kepada Allah setelah semuanya. Maka lembut itu cukup penting. Sangat penting kelembutan bagi seorang mukmin. Maka orang mukmin itu bukan tukang demenak. Orang mukmin bukan tukang onar. Orang mukmin bukan provokatif, kan? Orang mukmin bukan tukang ngamuk. Tapi orang mukmin adalah orang-orang yang penuh dengan kelembutan dalam berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia sebagai rahmatan lil alamin. Maka kata-kata lembut itu kata-kata yang ditaruh oleh Allah itu di sentral Al-Quran. Di titik tengah Al-Quran. Lihat Al-Quran ke kanan, lihat Al-Quran ke kiri, itu titiknya waliyatalattaf. Yang dulu di garis merah, ada garis merah. Ada istilah kita Quran zaman kan, itu dengan tinta merah. Supaya nampak perhatian. Kalau ada yang dibuat peta, ada yang dibol dengan tinta tebal. Berarti ada makna terkhusus. Maksudnya kalimat waliyatalattaf itu harus terlihat dalam bacaan. Dan itu di tengah-tengah. Jadi nggak ditaruh di pinggir kiri, di pinggir kanan. Coba barang penting kan taruh di tengah. Takutnya terpeleset. Berarti orang-orang mukmin yang sudah memahami Al-Quran, dia akan memiliki karakter yang sangat lembut dalam hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan bi'ah, lingkungan. Karena itu tadi kan ada saya sebutkan, apa Al-Quran dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu tersirat makna dari segi kata dulu. Fatihah, Fataha. Kan membuka, to open ya. Jadi pertama dulu kita buka Al-Quran. Maka dimulai dengan surat membuka. Surah Al-Fatihah. Masuk kan? Masuk dalam Al-Quran. Di ujung surah An-Nas. Surat penutup. Penutupnya keluar. Ada in, ada exit. Ada masuk, ada keluar. Dia ada pameran kau nak. Pintu masuk, pintu keluar. Nah, jadi masuk Al-Quran itu diberi nama surah Fatihah. Masuk dalam Al-Quran. Keluar di ujungnya surah An-Nas. Apa artinya? Manusia. Seolah-olah baru jadi manusia setelah masuk Quran. Ya, coba nggak pernah masuk dalam Al-Quran. Sepertinya kita nggak sah jadi manusia. Cuma kita orang saja. Ya, jadi timbul nanti disusun pertanyaan. Bagaimana supaya kita jadi manusia? Jawabnya, masuk dulu dalam Al-Quran. Lihat perintah Allah apa, lihat larangan Allah apa. Kan sudah ada larangan Allah, perintah Allah Al-Quran. Lihat apa yang harus ada tauhidnya, ada syariahnya, ada akhlaknya. Baru sah diwisuda jadi manusia. Nah, berarti belum bisa dikatakan manusia yang seutuhnya, belum masuk dalam Al-Quran ya. Karena itu maka dalam Al-Quran ada tauhid. Bagaimana jadi manusia tidak ada tauhid? Ada syariah. Bagaimana manusia jadi manusia? Belum ada syariah. Ada akhlak. Bagaimana supaya ada tauhid, ada syariah, ada akhlak? Masuk dulu dalam Al-Quran. Karena itulah Al-Fatihah ini dibuat oleh Allah di pintu masuk. Supaya masuk dulu pokoknya. Masuk dulu Al-Quran. Jadi Allah setelah masuk dengan dengar-dengar saja. Memahami dan lakukan. Baru jadi manusia pada akhirnya. Itulah kira-kira hikmah yang tersirat dari penyusunan Al-Quran itu. Dan tadinya di tengah itu adalah Al-Latif. Kelembutan. Jadi menyemantang kuat menak belum insan Qurani. Karena tidak ada terjemahan insan Qurani adalah insan kuat menak. Itu nggak ada. Insan yang lembut. Amar ma'ruf nahi mungkar betul. Tapi waliyatalatif jangan lupa juga. Itu memang intinya. Kadang-kadang mana orang Walid
berarti karena orang memperkembangkan karena anak ikut perintah Allah tua ke wali tak bengih aja tu mana ya maka dibuat ma'ruf tadi kan ya yang dikenal dan juga yang disukai ya, karena kita suka bukan hanya dengan konten kan tapi juga suka dengan cara. Makanya tetap salah menyuruh kebaikan dengan cara yang salah. Berarti banyak sekarang oleh kita dapati semua berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tepat betul itu oleh ya. Tapi butuh banyak tahap sehingga baru kita mampu memahami Al-Quran itu sendiri. Ya, memang prinsipnya semua kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Bukan ya. kembali kepada nenek kita kan. Tetap kembali pada Al-Quran hadis. Nah, itu secara teks benar, ada yang salah. Karena memang kita kembali pada Al-Quran hadis itu sebagai sumber hukum kan dua. Sumber hukum itu ada dua. Ati Allah wa ati Rasul. Tapi dari Allah sendiri itu menyuruh kita untuk wa ulil amri. Walaupun tidak ati'u. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kembali pada Allah Rasul. Mungkin kalimat ini yang diambil saja. Farudduhu ila Allah wa rasuli. Ya, jadi istilah kembali kepada Allah dan Rasul, istilah itu tidak salah. Karena memang kita harus kembali pada Allah dan Rasul. Pada khawfit at-tabali. Nah, cuman pemahamannya. Pertama kita lihat dulu dari sumber hukum. Ati Allah. Itu kan kembali pada Al-Quran. Dia kembali pada Allah. Wa ati Rasul. Kembali kepada hadis. Nah, tapi disambung oleh Allah. Wa ulil amri minkum. Di sana ada sahabat. Ada mujtahidin. Nah, berarti juga dalam rangka kembali pada Al-Quran, dalam rangka kembali pada hadis, juga dengan media ikut ulama tadi, ikut mujtahid dan sebagainya. Kemudian ayat Al-Quran ini tidak tafsili semuanya, tidak dirinci, karena ada ayat mujmal, kan? Nah, jadi bila itu tidak dipahami karena keterbatasan kemampuan kita, Allah farudduhu ilallah rasuli, tanazu' terhadap sesuatu, buntu kita disuruh kembali pada Al-Quran dan hadis. Jadi tambah buntu jadi. Tadi kan buntu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis. Coba kalau dipahami. Jika tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis, maka kembalilah pada Al-Quran dan hadis. Kan mutamah. Mutamah reneng. Maka makna farudduhu itu kembalilah kepada dasar-dasar ayat. Maka di sana akan lahir ijtihad, lahir kias di sana dan sebagainya. Contoh kembali pada Quran. Ini contoh ya. Nah, menendang orang tua, sepak mama, sepak ayah, itu kan tidak ada dalam teks Quran. Jadi bagaimana kita buat hukum kembali pada Quran dan hadis. Nah, jadi mau kembali pada Quran dan hadis, kahana tendang yang. Nah, maka yang ada dalam Al-Quran larangan wala taqul ma'uf. Kalau menendang kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran hanya bilang uf, lalu kembali kepada uf. Itulah maksudnya kias kepada uf. Kembali namanya. Dan lain-lain juga kembali pada hadis juga seperti itu. Misalnya dalam masalah batal wudu. Itu kalau kita lihat hadis batal wudu. Salah satunya ya yang mungkin juga ada dalam fikih itu mamassa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya ya bighairi ha'il kan, tanpa alas, itu berwudu lah. Kenapa disuruh wudu? Artinya wudu yang lama udah batal. Itu sebagai dalil batal wudu. Disuruh wudu lagi. Dalam hadis mamassa farjahu. Enggak ada mamassa farja ghairahu. Mamanya taruh lain darabah. Dum madadro teh hanjir. Padahal ada dro tu privasi lagi kan. Tapi batal wudu kita. Pertanyaannya, kalau punya orang lain kita tanya, cari jawaban di hadis nggak ada. Apalagi dalam Al-Quran. Tapi kita disuruh perintah kembali ke hadis tadi. Maka kembalilah kepada hadis tentang membatal wudu karena pegang punya sendiri. Berarti di sini lahirlah kias. Bisa kias aulawi. Dumatadro tu yang hanaso bengeh anjir rabat. Apa tagok? Nah, ini maksudnya kembali pada hadis. Jadi saya kira teks kembali pada Quran dan hadis, teks itu tidak salah teksnya. Memang kita semua harus kembali. Cuman yang menjadi masalah yang sangat besar dan cukup keliru adalah jika mengabaikan ya
perintah Allah fas'alu ahla dzikri. Nah, dengan kita bertanya pada ahlinya, bertanya pada ulama, bertanya pada mujtahid lah, atau bermadhab lah. Nah, bermadhab itu kembali kepada Quran dan hadis. Karena fas'alu ahla dzikri. Yang suruh kan Allah Ta'ala. Ditanya, Andi, kenapa kamu ikut madhab? Disuruh oleh Allah. Karena saya kembali pada Al-Quran. Kan Al-Quran yang bilang fas'alu ahla dzikri. Nah, jadi saya kira secara komprehensif ini yang masih mengawa-awa dalam pemahaman sebagian saudara-saudara kita. Sehingga dia hanya punya di rumah Al-Quran terjemahan 1, kemudian Sahih Bukhari dan Muslim, dah 3 saja. Karena kembali pada Al-Quran. Jadi hanya nanti tak cok kitab baraknya, hanya pun cok. Hanya kembali kepada mahali, kan hanya ayat. Kembali kepada kitab tafsir. Enggak ada juga. Yang ada kembali ke Quran. Maka dari manapun dia kembali ke rumah, pegang Quran, pegang tafsir Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Barak. Selesai. Bagaimana mungkin kita akan mengamalkan Al-Quran yang sangat luas itu sendiri. Jadi kitab-kitab yang ditulis ulama ini dalam rangka kembali Quran dan hadis. Iya, betul. Keberadaan mazhab ya dalam rangka kembali pada Quran hadis. Karena Al-Quran lah yang menyuruh kita fas'alu ahla dzikri. Jadi itu saya kira, dan itu menjadi jargon seolah-olah menafikan semua yang sudah ditulis oleh ulama. Padahal ditulis begitu banyak tafsirnya, sekian macam model tafsir, kitab fikihnya, kitab tasawufnya, semua dalam rangka kembali Quran dan hadis. Dan semua penjelasan ulama kita kira tidak ada yang bukan kembali pada Quran. Semua boleh Quran. Coba misalnya wudu. Ini kita ingin melihat kembali ke Quran hadis. Ya, berwudu. Dari mana kita berwudu? Ini kan dari Quran juga. Famsahu biwujuhikum. Jadi ketika ulama menulis 1 niat, 2 membasuh muka. Sudah kembali pada Quran hadis nih. Karena Al-Quran yang suruh faghsilu wujuhakum. Ulama menulis rukun selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Itu kembali pada Quran hadis. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Kembali pada hadis itu, pada Quran tuh. Kemudian wamsahu biru'usikum. Dari hadis juga. Wa arjulakum lal ka'bah, dari hadis juga. Kemana pegat niat hinan? Kan innamal a'malu binniyat. Kembali pada hadis. Jadi saya melengkapi Al-Quran dan hadis. Tertib. Abdi atau abda'u bima bada Allahu bi. Tertib, berarti kembali hadis. Rukun wudu yang 6 itu kembali pada Quran dan pada hadis. Enggak ada satupun kembali ke pendopo. Enggak ada. Kembali ke istana, enggak ada. Kembali kepada Quran dan hadis. Jadi semua itu harus bersumber dari Quran dan hadis. Cuma saja ketika sudah tidak ditulis dalam teks ayat yang katanya dilala atau teks hadis, itu kan disitulah berpotensi terjadi perbedaan pandangan. Maka di sini ada khilafiyah. Khilafiyah itu pun dalam rangka kembali Quran dan hadis. Dalam rangka kembali juga terjadi khilafiyah. Juga dalam rangka ingin kembali ke sana. Cuma lain jalannya dia ambil. Nah, jadi kita mentolerir adanya pemahaman yang berbeda. Orang dari Luk Semawe ya mau ke Medan itu kan berbeda sarana. Nah, yang RBT walaupun harus sambung sekian banyak. Nah, yang Raih juga truk deh. Tapi dua-duanya itu adalah tujuannya sama ke Medan. Walau dia dengan RBT. Apalagi dengan bus. Itu artinya berbeda pada jalan yang sama. Berbeda memang, tapi pada jalan yang sama. Nyoke nek ja ulang ta. Gesetuk motor lek sukun. Gesetuk motor sigli. Makanya kan perbedaan. Yang karele. Tapi itu menarik oleh. Jadi boleh bilang kalau Al-Quran itu dilalah qat'iyah. Itu sebetulnya kalau dilalah qat'iyah kan tidak ada khilaf pendapat. Ya, pada hal-hal yang sudah dilalah qat'iyah itu memang tidak ada khilaf. Ya, tapi jika ayat itu memang muhkamat. Kalau muhkamat. Tapi kalau pada mutasyabihat juga. Tidak masalah. Sehingga akan ada muhkamat, mutasyabihat. Baik, luar biasa penjelasan Walid terkait tentang kelebihan Al-Quran ya sebagai sumber ilmu. Baik, boleh mungkin yang terakhir yang ingin kami tanyakan karena ini berbicara dalam ranah istilahnya dalam momen Ramadan. Perlu boleh jelaskan sedikit apa koneksi Al-Quran dengan Ramadan itu sendiri? Ya. Pertama, Al-Quran
dengan Ramadan itu memang dua keping di barat mata uang ya, dua keping. Di mana kita tahu ada Ramadan? Pertanyaannya. Di mana kita tahu ada Ramadan, ada puasa Ramadan? Kan kita tahunya dari Al-Qur'an. Coba nggak ada Al-Qur'an, anak itu bukan pemain puasa. Karena pertama hana muthoyu. Tapi ketika ada Al-Qur'an di situ, kutiba alaikumusiyam. Oh, puasa ini rupanya tertuang dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan. Oh, puasa di bulan Ramadan tertuang dalam Al-Qur'an. Kemudian dibalik Al-Qur'an dengan Ramadan. Kapan turun Al-Qur'an? Dalam Ramadan. Nah, kapan, di mana kita tahu Al-Qur'an Ramadan? Dalam Al-Qur'an. Kapan turun Al-Qur'an? Dalam Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Kan? Nah, jadi makanya salah satu dari ismun akhar dari keutamaan Ramadan itu disebut Syahrul Qur'an. Bulan turunnya Al-Qur'an. Itu makna yang paling pertama. Yang kedua, bulan memperbanyak baca Qur'an. Jadi disebut Syahrul Qur'an, itu bulan turun Al-Qur'an. Itu makna pertama. Walaupun banyak orang bilang, ini bulan Al-Qur'an, mari memperbanyak baca Qur'an. Lupa di satu lagi bahwa ini bulan turunnya Al-Qur'an. Ya, jadi itu sangat terkait sekali. Nah, sehingga Ramadan ini sebagai bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, karena Al-Qur'an turun dari Ramadan, maka salah satu amaliyah kita adalah memperbanyak tilawatil Qur'an. Banyak baca Qur'an. Tapi naik tanya, pengajian di mana-mana kagetuk. Kalau bulan Ramadan katuk beut. Sedangkan Ramadannya belum buka beut. Nah, itu pengertiannya begini. Aktivitas yang paling prioritas dalam Al-Quran itu adalah terkait dengan ibadah tilawatil Quran. Mungkin kita tidak banyak sekali dengan aktivitas yang lain. Karena Nabi itu dalam fi'liyahnya, dalam perbuatannya, para sahabat juga itu Ramadan lebih banyak membaca Quran. Ya, apalagi mengkhatamkan sampai sekian kali. Yang lain penting juga, tapi kan punya kesempatan yang lain. Jadi prioritaskan membaca. Karena hanya satu-satunya bacaan yang dapat pahala tanpa dipahami, itulah Al-Quran. Maka pin mata aja baca Al-Quran, dapat pahala. Mamanya Quran hanampung dah baca aja. Memang tu, makin dah baca, makin hanampung. Hana pahala lah. Umar bunona habis baca Quran. Teruk pak kulit. Kalau dulu kita sampai si gumar rapus. Habis dah baca. Ada pahala. Ya, karena Al-Quran salah satu utamaannya bukan hanya karena dipahami, tapi dimulai dari membaca saja. Maka fastami'u lahu wa ansitu. Dan Al-Quran ini berbeda dengan zikir biasa dia. Kalau orang membaca Quran, misalnya ada orang baca Quran, kita boleh saja tidak ikut membaca, mendengar saja. Kadu dengar orang berdengar, dapat pahala yang sama. Karena ada perintah fastami'u lahu wa ansitu. Nah, itu baca kut babah lu dengar mendang. Jadi sama dapat pahala. Jadi orang biar aja yang bacanya beberapa orang yang bagus suara tajwidnya yang dengar. Tapi untuk zikrullah tidak demikian perintahnya. Lu hana aku mendikir mananya apa sih? Aku dengar orang dikir dah. Itu beda. Lu hana aku tasbih mananya. Aku dengar orang tasbih dah. Itu beda. Tapi kalau tilawah sama nilainya mendengar dengan baca. Tapi kalau yang lain tidak. Apalagi kalimat thayyibah bahasanya la ilaha illallah. Orang lain kahai meretik kan. Ikatnya hanya meretik kan. Tu sama aku dengar tak kan. Kecuali dalam konteks tilawah tadi. Itulah keutamaan tilawah. Karena itu maka hadis sekalipun itu tidak disebutkan mendapat pahala dengan membaca. Hadis dapat pahala untuk memahami. Makanya boleh-boleh saja tidak ada musabaqah hadis sebenarnya. Walaupun sekarang sudah jadi salah satu cabang MPQ. Tapi masih boleh-boleh saja. Hadis itu bukan untuk dibaca. Hadis untuk dipahami. Ya, coba sekarang dilihat tentang yang aula jadi imam. Kita lihat sana aula jadi imam. Yang paling aula jadi imam, yang prioritas. Yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Ya kan? Ya. Yang kedua, afhamuhum li sunnati Rasulullah. Giliran Al-Quran, qiraah disebut. Giliran hadis, pemahaman. Maka yang dengimum, nyona zira urung cara baca kitab hanaruh Quran. Quran hanaruh kan, cara baca kitab.
Kita tengok betul kitab kuning kan. Quran hanaruh, Fatihah hanaruh, yang ke makmum dah. Nazirullah hana malim dah. Tapi roh baca Quran. Aqra'uhum di kitabillah. Yang urutan prioritas. Jadi hanjit si istilah tak abaikan bacaan. Ya, biasa mata-mata lu kerja hukum langsung ke imam. Kadang-kadang roh dah kun, ui depu aje. Padahal yang dia baca roh, kita yang depu yang roh. Berarti cara ngurus Aceh Walid. Jadi kan di daerah kampung yang diperdengarkan baca Al-Quran. Sehingga orang baca dapat pahala, orang kampung juga mendapat pahala. Itulah dulu pakai mi baca Al-Quran kan. Semua ada hikmahnya, ada fungsinya. Kalaupun itu dianggap bid'ah yang profesional lah. Jangan bid'ah itu, bid'ah juga harus profesional. Makanya dalam hadis ada namanya itu hasanatun, sayyi'atun. Coba ada hadis, man sanna hasanatan. Itu kan ada hasanahnya. Ke bawahnya man sanna sayyi'atan. Maka dalam Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu dibagi dua. Hasanatun, sayyi'atun. Yang hasanatun ini yang profesional. Yang sayyi'atun itu bid'ah tembak langsung. Bid'ah tembak langsung. Enggak boleh. Jadi sekarang Walid sudah banyak yang melontarkan kata-kata bid'ah. Bagaimana pandangan Walid terhadap lontaran itu? Saya kira bid'ah itu akhir-akhir ini sesuatu yang sangat sering kita dengar. Bahkan ada pengajian judulnya bid'ah saja. Ya kan? Ada ceramah judulnya bid'ah saja. Jadi kita kembali juga kepada yang telah memahami makna bid'ah itu dengan sangat sempurna. Ketika dalam Al-Quran, maksudnya dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Lakukanlah kebaikan. Kalau diterjemah itu lakukanlah salat, tentu fa'alu salat. Berarti udah jelas salatnya. Kalau itu maksudnya adalah zikir, sudah ada ayat zikir. Jadi al-khairat ini adalah bentuk kebaikan yang tidak tekstual. Maka kan cukup banyak kebaikan-kebaikan yang tidak tertuang dalam tulisan. Maka belajar agama tidak boleh dari dua jalur ya. Pertama mantuk, memahami teks. Kedua mafhum. Jadi ilmu sangat banyak didapatkan daripada mafhum terhadap mantuk ini, ya kan? Jadi nggak mungkin teks ini akan sebanyak mafhum. Kita kan tulis di masjid dilarang naikkan sandal, kan itu paling. Nggak perlu garis miring sepatu, garis miring baik angin. Nggak habis kata-kata hanya untuk melarang itu. Jadi kalau ditulis sesungguhnya cukup banyak itu. Dilarang naikkan sandal, koma sepatu, koma bahan angin, koma ijabru, kan? Ulam engkut, bodrin. Udah penuh tertulis itu. Padahal dengan dibuat dilarang naikkan sandal, itulah mafhumnya wa ghairuh dan lain-lain. Yang maksud itu adalah sandal itu kotor, sandal itu tidak etis, kan itu saja. Jadi sehingga orang-orang yang mempermainkan bahasa itu nanti anak gesik betul yang sejak ya baca dan kata sandal, juga ya. Nah, ini adalah berpeluang untuk ulak-ulak. Nah, jadi mafhum hadir di sana. No smoking, tidak merokok. Itu mantuk sebenarnya. Mafhumnya apa? Apa saja yang mengeluarkan asap dan mengganggu orang lain. Habis kata rokok putih jumpung katanya. Lebih beralok. Rokok sedikit asap. Dilarang. Bayangkan dengan jumpu. Baca orang gersong kata lebih beralok. Jadi mafhum itu untuk mengkompleksitaskan pemahaman teks yang hanya sedikit. Jadi saya kira saya pun terheran-heran ya kalau ada orang yang menolak dengan bid'ah hasanah. Padahal Al-Quran fastabiqul khairat. Lakukan kebaikan. Kebaikan ini kan bisa dalam bentuk analogi, kias-kias, baik mustawi atau kias aula atau kias adna sekalipun. Nah, kalau kias adna misalnya setelah salat bacalah subhanallah salasa wa salasin. Padungga lagi baca Nabi. Leplu lega. Mana baca lega mana? Panjir sih. Kias adna. Lebih rendah dari yang disuruh. Man ke leplu lega nya 66 ke kali 2. Batu kan. Hai, dia tak akan ke subhanallah ka. Aduh ada ngadun. Ana zikran kasira.
sebanyak mungkin ya. Cuman 33 itu standar. Jangan sampai orang habis salat lupa pekerjaan. Nah, jadi standar. Jadi adna aula kan itu mustawi itu semua pengembangan mafhum itu. Ya. Karena itu maka terkait dengan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i al-bid'atu bid'atani itu juga kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kan keluasan khairat tadi. Kemudian man sanna hasanatan, man sanna sayiatan. Bahasa Aceh, nah lah kau bagi, puji nak bagi. Nah kau bagi. Kan mak tanya dalam saya bagi. Yang kau bagi ke Nabi. Saya bagi dua ya. Dua kau bagi Nabi. Karena dalam bahasa kita kan ada istilahnya lawan kata. Ya, tolong ambil saya baju baru ya, supaya jangan diambil baju lama, baju tua. Nah, jadi yang pegat bid'ah hasanah. Berarti otomatis adik anak pegat adalah mereka akan jadi lawan kata. Karena itu maka harus dipahami secara mantu, mafhum dan mantu. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum khalafah. Baik Walid, tidak terasa sudah hampir 1 jam oleh kita bicara banyak sekali ilmu-ilmu yang baru yang kami dapati dari Walid. Mungkin sebelum kita berpamitan Walid, ada yang ingin Walid sampaikan terkait masalah bagaimana kita terus bisa dan semangat terus dalam mendalami Al-Quran, bahkan apalagi dalam Ramadan ini Walid. Ya, karena kebiasaannya jarang kita baca, ya Walid beri sedikit motivasi lah agar Ramadan ini kita penuhi dengan hal yang baik, salah satunya Al-Quran. Ya, baik. Saya kira kita semua setuju dan sepakat bahwa Ramadan salah satu yang paling terlihat intensitas aktivitas kita kegiatan itu adalah interaksi dengan Al-Quran. Ya, baik interaksi dengan tilawah, interaksi dengan pemahamannya tadi, lebih-lebih interaksi dengan pengamalannya. Kemudian kita berupaya bahwa apa saja persoalan keagamaan itu yang kira-kira mengandung polemik, mengandung miskomunikasi, mispemahaman, itu kita mencoba dulu melihat referensi-referensi yang sudah ditulis oleh ulama. Makanya kalau pribadi saya sendiri, apa saja yang saya dengar yang itu berpeluang jadi khilafiyah misalnya, saya berupaya mengambil waktu untuk saya buka langsung dari tafsirnya, bagaimana tafsir ini dijelaskan, bagaimana tafsir ini. Jadi sehingga kita menemukan jawaban yang sudah ula dalam Al-Quran. Sudah sangat banyak dijelaskan oleh ulama. Cuma karena kita terobsesi dengan istilah bid'ah, seolah-olah nggak ada penjelasan apapun. Kenapa ulama itu begitu banyak menafsirkan Al-Quran? Mulai dari tafsir yang alih kata seperti Jalalain yang walaupun singkat-singkat, sampai tafsir Al-Alusi kita lihat bagaimana tafsir Ruhul Ma'ani gitu tebal, tafsir Al-Kabir Imam Fakhrul Razi kan. Jadi kalau hanya kembali pada Al-Quran kan cuma 1 jilid sudah selesai. Ya, kembali terus pada Al-Quran. Tapi supaya kembali kepada makna Al-Quran, sehingga menulis tafsir yang 32 jilid, 16 jilid, ada 4 jilid seperti Khazin dan sebagainya. Dan cuma 1 misalnya Ibnu Abbas atau Jalalain, itu semuanya dalam rangka untuk melihat makna Al-Quran. Kenapa pentingnya ditafsirkan? Yang pertama karena Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab yang penuh dengan uslub. Di sana berbeda di penggunaan kata, sudah jauh berbeda makna. Misalnya kita lihat angin tadi. Angin akan arih. Angin. Terih. Angin. Nah, tapi Al-Quran kadang menggunakan arih, kadang menggunakan jamak riyah. Nah, itu dalam tafsir terlihat itu. Ketika Allah ingin memberikan kita malapetaka atau bencana, itu Allah sebutkan rih. Angin gejuk segahum. Besar dia. Tapi kalau angin sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk jamak, riyah. Ada angin untuk pilih layang. Ada angin untuk berdiri ro. Ya mungkin ya jauh badai untuk put ro. Maka di sana riyah dengan rih satu kata, asal kata sama, beda penggunaan. Kemudian ada lagi kata-kata samawati dengan sama. Kenapa satu jamak, satu nah. Kadang-kadang ataf saja tidak sama. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Padahal kan ataf. Maunya samawati jamaknya pasangannya wal ardina. Khalaqas samawati atafnya harusnya kan wal ardina. Kenapa ardi enggak dijamak? Padahal itu ataf maktuf. Itu juga terjawab semua. Kenapa? Maka disitulah kekaguman kita ya untuk melihat Al-Quran. Kenapa kadang dipakai dalam masa lampau, past tense, kenapa future tense, kenapa
madhi, mudhari dan sebagainya. Itu sudah ada dalam semua ilmu yang dibahas oleh ulama. Kemudian perlu diingat bahwa semua kitab-kitab dari ulama ini adalah bagian dari Al-Quran. Ada menulis bidang fikih, bidang tauhid, bidang akidah, bidang muamalah dan sebagainya. Sumbernya dari Al-Quran. Itu ya kembali pada Al-Quran. Ya. Baik Walid, karena pembicaraan kita sudah ya sampai di sini dulu. Mungkin Walid silakan untuk mengakhiri pertemuan kita. Walid. Baik, terima kasih pada Ustadz Syam ya sebagai host, juga yang menggalakkan studio ini sebagai podcast di sini. Mudah-mudahan ini sebagai suatu juga bagian daripada bid'ah hasanah. Ini bid'ah hasanah. Nggak ada masa Nabi podcast, nggak ada istilah host, nggak ada istilah narasumber, nggak ada itu. Nah, jadi kalau memang anti kepada bid'ah, sekalian ini nggak usah ada. Jadi kalau kita nggak anti bid'ah, maka podcast ini ya perlu digalakkan. Ya, melalui podcast ini kami mengucapkan juga pertama sekali ini adalah sebagai wahana, ya, sumber juga pengembangan ilmu secara verbal, ya karena kalau buka-buka kitab itu secara tekstual. Jadi kita ini secara santai, dan ini saya kira kalau para remaja yang mungkin kurang bergairah duduk di depan kitab, mungkin jenuh, penat, yang mungkin sudah kelamaan, atau santri-santri yang santai-santai siaga, dimanfaatkan podcast ini. Nanti di luar dari ini baru kembali pada rutinitas. Ya. Jadi terima kasih atas kehadiran kami juga. Ya, sebenarnya saya tidak patut juga mengisi acara ini. Saya kira podcast ini adalah hubungan host dengan narasumber. Jadi dalam mendapatkan informasi, ya, jadi saya meramaikan dari narasumber yang lain, meramaikan di podcast ini. Terima kasih atas kesediaannya saya diminta hadir di podcast ini. Insya Allah Walid, nanti bulan Ramadan ke depan kita hadirkan Walid kembali dengan tema yang berbeda mungkin Walid. Baik, terima kasih, dan mohon maaf apa yang saya sampaikan tadi pastinya tidak semua benar. Yang namanya juga wawancara kan, kita nggak begitu tekstual. Mungkin ada kalimat-kalimat yang keliru, jadi saya mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahibba di MDH TV yang dirahmati Allah, dari perbincangan kita bersama Walid tadi yang terkait tentang Al-Quran, dapat kita simpulkan secara umum yang bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu yang dapat menyinari akal dan menuntun hati. Al-Quran bukan hanya berbicara tentang ibadah, tetapi Al-Quran juga berbicara tentang keilmuan, peradaban, kehidupan, dan lain sebagainya. Sejarah membuktikan ketika generasi awal Islam berpegang teguh pada Al-Quran, mereka menjadi generasi yang terbaik di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karenanya, membaca Al-Quran adalah awal, memahaminya adalah kewajiban, dan mengamalkannya adalah tujuan, bukan pilihan. Oleh karena itu, untuk menjadi pribadi, masyarakat, dan negara yang kuat, maka kuncinya adalah kembali kepada Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu dan kesungguhan pastinya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, dan teruslah bersama kami di DMDH TV Podcast yang bertajuk Muhaddasa Ramadan, Bincang Seru Nambah Ilmu. Saya Samsibar undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.